Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilesya Fitri Alim dengan NPM 44192121034 yang merupakan mahasiswi Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi yaitu Bapak Haris Adiswantoro. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Sustainable Competitive Advance dan juga Blue Ocean Strategy. Nah, untuk Sustainable Competitive Advance Strategy adalah suatu strategi yang memposisikan perusahaan secara kuat menghadapi persaingan dan memberikan keunggulan strategi terkuat bagi perusahaan secara berkelanjutan. Sustainable Competitive Advance juga mengutamakan servis yang nomor satu kepada konsumen. Servis internal diberikan kepada para karyawan, yang mana karyawan merupakan internal customer, sedangkan untuk eksternalnya itu adalah para konsumen yang menggunakan produk, barang maupun jasa. Untuk keunggulan bersaing berkelanjutan merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Uh, Adapun tujuan dari Sustainable Competitive Advance Strategi yaitu menghasilkan keuntungan pada kinerjanya, yang mana menghasilkan keuntungan atau profit tinggi. Artinya, keunggulan bersaing berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kinerja tinggi. Nah, adapun tiga faktor penentu yang dapat dimanfaatkan suatu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya, yaitu yang pertama ada perspektif internal yang terfokus pada sumber daya dan kapabilitas, seperti sumber daya internal yang unik, yang memungkinkan perusahaan dapat memukul lawan dalam persaingan. Nah, untuk faktor penentu yang kedua itu ada perspektif eksternal yang terfokus pada struktur industri dan cara perusahaan memposisikan dirinya di dalam keunggulan bersaing. Dan untuk ke faktor penentu ketiga yaitu perspektif dinamis, yang mana perspektif dinamis itu menjembatani perspektif internal dan juga eksternal, yang merupakan landasan ketiga dari keunggulan bersaing. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan jika perusahaan tersebut mampu menciptakan nilai yang pada tersebut tidak sedang dilakukan baik oleh kompetitor maupun calon kompetitor, dan perusahaan-perusahaan lain tidak mampu meniru kelebihan strategi ini. Nah, adapun atribut-atribut yang digunakan suatu perusahaan, yang pertama itu ada kelangkaan, yang kedua nilai, yang ketiga tidak dapat ditiru, dan yang keempat tidak dapat diganti. Nah, untuk keunggulan bersaing berkelanjutan didefinisikan juga sebagai keunggulan yang dicapai secara terus-menerus dengan mengimplementasikan strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak sedang diimplementasikan, baik oleh pesaing maupun calon pesaing karena ketidakmampuan mereka dalam meniru strategi tersebut. Nah, setelah membahas Sustainable Competitive Advance Strategy, selanjutnya itu membahas mengenai Blue Ocean Strategy, yang mana Blue Ocean Strategy adalah strategi membuat produk baru atau mengubah produk lama sedemikian rupa yang tujuannya untuk membuka ruang bagi pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Nah, strategi ini eh, meliputi eh, meliputi eh, men- meliputi menciptakan pasar baru yang tidak ada pesaingnya sehingga kompetisi di pasar menjadi tidak relevan. Nah, yang dimaksud dengan Blue Ocean adalah semua industri yang tidak ada saat ini berupa pasar dan kesempatan yang tidak diketahui. Jadi belum ada persaingan di sana. Nah, di Blue Ocean, permintaan pasar ada karena dibuat, bukan diperebutkan. Jadi masih banyak peluang untuk pasar bertumbuh, sehingga bisa menguntungkan dan pertumbuhannya pun cepat.
Nah, di Blue Ocean kompetisi bisa dibilang tidak relevan karena aturan kompetisi pasar belum dibuat. Kenapa disebut Blue Ocean? Karena ini merupakan analogi dari kondisi pasar yang lebih luas dengan potensi lebih dalam untuk ditemukan dan dieksplorasi. Nah, Blue Ocean itu luas, dalam, dalam dan sangat kuat jika dilihat dari segi perkembangan dan keuntungan. Nah, adapun tujuannya nih dari Blue Ocean. Yang pertama itu mengetahui pasar. Jadi sebelum terjun ke pasar tersebut, perlu diketahui jenis pasar apa yang dimaksud. Hal ini berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga cara bagaimana memenangkan hati konsumen. Nah, tujuan yang kedua yaitu mencapai target dan segmentasi pasar. Jadi, jika ingin menjual produk tanpa mengetahui kemana produk tersebut harus dijual, maka akan banyak stok yang menumpuk di gudang. Bisa jadi banyak stok beredar di pasaran, namun hasil penjualan dan profit stagnan saja di satu titik. Namun, jika telah mengetahui target dan segmentasi yang tepat, maka perusahaan akan tahu kepada siapa produk akan dijual. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu dapat mengetahui peluang sukses dan gagal. Nah, dari tujuan akan diketahui seberapa besar kemungkinan Anda sukses dan gagal pada strategi pemasaran yang Anda pilih. Dan untuk tujuan yang keempat yaitu menjadi pemimpin pasar. Jadi, pemilik bisnis yang cermat akan menangkap apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk framework strategi Blue Ocean itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu ada eliminate, yang mana merupakan perusahaan menghapus unsur yang tidak bernilai, utamanya produk yang tidak diminati pasar. Nah, yang kedua itu ada reduce, yaitu mengurangi unsur yang kurang ada nilainya, meski masih dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu ada rise atau meningkatkan produk andalan yang diminati di pasar dan semakin mengembangkannya supaya bisa bersaing dengan baik di pasar. Dan untuk framework yang keempat, ada create, yang mana create ini adalah menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi. Utamanya produk yang sebenarnya diinginkan pasar, tapi belum terlalu dilirik oleh produsen lainnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari Blue Ocean itu sendiri. Yang pertama, keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru. Nah, yang kedua itu peluang mendapatkan profit di pasar yang baru. Dan kelebihan yang ketiga dari Blue Ocean adalah brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Lalu ada kekurangan dari Blue Ocean. Kekurangan yang pertama, Blue Ocean ini membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, belum terbentuk customer base. Dan kekurangan yang ketiga dari Blue Ocean adalah membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Nah, adapun beberapa contoh dari Blue Ocean strategi yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Antara lain, yang pertama itu ada BCA. Sebagai bank swasta yang sangat inovatif, banyak produk dan kebijakan perbankan di Indonesia, dimulai dari BCA dan akhirnya diikuti oleh bank lain. Nah, contohnya itu ada transaksi di luar jam kerja, mesin EDC, dan internet banking. Nah, untuk contoh dari Blue Ocean yang sudah diimplementasikan di Indonesia yang kedua, yaitu ada Gojek, yang menghadirkan layanan transportasi online di Indonesia. Sebuah bentuk usaha yang sangat dibutuhkan, utamanya di kota-kota besar, tapi belum dilirik oleh produsen lain. Nah, untuk contoh dari Blue Ocean yang sudah diimplementasikan di Indonesia, yang ketiga yaitu ada Wardah. Nah, Wardah ini merupakan merek kosmetik dan perawatan kulit lokal yang menawarkan produk halal. Pasarnya sudah ada di Indonesia, tapi sebelumnya belum ada yang membuat produk dengan serius. Baik, sekian presentasi dari jawaban hasil UAS mengenai Sustainable Advanced Strategi dan juga Blue Ocean Strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.